Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pagi hari ini tentang 10 keistimewaan Al-Quran Al-Karim sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri dan beberapa riwayat dari Ahlul Bait yang mendukung adanya keistimewaan tersebut. Ringkas kata bahwa Al-Quran tentu memiliki sederetan keistimewaan, tidak hanya 10 keistimewaan. Tentu keistimewaan Al-Quran jauh lebih banyak dari sekedar 10 keistimewaan yang akan kita coba menguraikan secara ringkas. Karena memang Al-Quran adalah lautan yang tidak bertepi. Semua keistimewaan Al-Quran apabila diuraikan melalui ayat-ayat Al-Quran sendiri tentu akan banyak jumlah yang kita bisa temukan. Setiap nama, setiap sifat dari Al-Quran adalah keistimewaan Al-Quran itu sendiri atau menjelaskan satu sisi dari keistimewaan tersebut. Seperti nanti insya Allah akan kita lanjutkan dalam kajian pelajaran-pelajaran yang akan datang. Namun 10 keistimewaan ini perlu kita ketahui, perlu kita pelajari dari diktat yang sudah dikirimkan ke Antuna semua. Pertama, bahwa Al-Quran Al-Karim adalah kitab tauhid dan kebenaran. Kitab yang mengajarkan prinsip tauhid, di mana prinsip itu adalah prinsip dasar yang di atasnya dibangun semua bangunan Islam, dari akidah kenabian, akidah tauhid, akidah kenabian, akidah kepemimpinan, imamah, keyakinan tentang al-ma'ad, dasar-dasar syariat dan rinciannya, dasar-dasar etika, akhlak dan rinciannya. Semua bangunan megah Islam itu pondasi intinya adalah tauhid. Al-Quran adalah kitab tauhid. Ketika menjelaskan tentang dasar tauhid, Al-Quran tidak semata mendoktrinkan memerintah umat manusia percayalah tentang tauhid, baik kalian memahami atau tidak memahaminya. Tidak demikian. Al-Quran ketika menjelaskan prinsip tauhid justru mengemukakannya dengan bukti-bukti logis, bukti-bukti yang bisa dicerna dengan baik oleh umat manusia, melakukan pendekatan melalui sentuhan-sentuhan spiritual kejiwaan manusia dengan mengingatkan akan asal muasal mereka, mengingatkan akan berbagai nikmat yang Allah berikan. Semua adalah sebagai bukti kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkas kata, ketika Al-Quran menegaskan prinsip tauhid, itu ditegakkan di atas pondasi yang cukup kokoh, mengajak bicara akal manusia untuk diarahkan agar memahami bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu pidato Imam Amirul Mukminin ketika menjelaskan filosofis kenapa para nabi Allah utus, diantaranya beliau mengatakan liyuthiru dafainal uqul. Kehadiran para nabi itu untuk membangkitkan, untuk mengorek-ngorek potensi akal yang ada pada manusia yang terpendam. Dengan diajak berbicara akal mereka, akal mereka akan bangkit, akal mereka akan terarah untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang benar melalui objek-objek yang diarahkan oleh Al-Quran Al-Karim agar mereka memikirkan objek-objek tersebut.
Jadi itu ringkas dari Al-Quran. Keistimewaan pertama Al-Quran sebagai kitab tauhid dan kebenaran. Tauhid adalah inti dari kebenaran dan kebenaran itu terwujud dalam inti tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih terkait dengan keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang kedua adalah bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang mengajak akal manusia untuk berpikir. Ya. Jadi tidak ada istilah yakinilah dan tutuplah matamu, percayalah dan buang jauh-jauh akalmu. Tidak. Islam mengatakan bahwa semua prinsip yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim itu ditegakkan di atas bukti-bukti yang bisa dicerna oleh akal yang mau berpikir. Justru akal yang tidak mau berpikir, manusia yang tidak mau menggunakan potensi akalnya untuk mencari kebenaran, Allah sebut mereka dengan seburuk-buruk binatang. Inna syarrad dawab indallahi as-summul bukmul ladzi la ya'qilun. Sesungguhnya binatang, maksudnya makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang tuli, orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli dan orang-orang yang tidak bisa berbicara, sum al-bukum alladzina la ya'qilun. Tentu yang dimaksudkan bukan tuli telinga raganya, bukan tidak mampu berbicara karena dia bisu, tidak, tetapi adalah orang yang tidak menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran. Jadi Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang mengajak umat manusia agar memikirkan kebenaran dan menjauhkan diri dari menganggurkan akal sehatnya untuk mencari kebenaran tentang hakikat tauhid dan seluruh nilai kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran Al-Karim. Dan di antara seperti yang telah disinggung, untuk mengarahkan objek pikiran manusia agar tepat sasaran adalah dan agar sampai kepada kesimpulan yang benar adalah apa yang Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya pada surat Al-Imran misalnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal. Albab jamak lub, inti dari akal. Jadi dengan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah akan sampai kepada kesimpulan yang benar. Demikian juga pada keistimewaan yang ketiga bahwa Al-Quran adalah kitab hikmah dan pengetahuan. Kitab Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang mengajarkan hikmah, yang mengajarkan ilmu bagi umat manusia. Tentu ilmu, pengetahuan, dan hikmah yang diajarkan oleh Al-Quran akan membuahkan hasil yang positif dan maksimal ketika didahului dengan penyucian jiwa. Seorang yang ingin mendapatkan manfaat ilmu dari Al-Quran tentang bimbingan ideologi, tentang bimbingan syariat, tentang bimbingan etika agar menjadi manusia yang seutuhnya, itu akan bisa terwujud mengambil manfaat-manfaat yang besar dari ayat-ayat Al-Quran apabila seorang itu menyucikan dirinya. Itu tahapan awal. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Tuhan yang mengutus di kalangan orang-orang ummiyin bangsa Arab seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang tugas rasul tersebut adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tahap awal yang harus diwujudkan adalah tazkiyatun nafs, agar ilmu dan hikmah, pengajaran Alkitab dan Al-Hikmah itu benar-benar bisa membuahkan hasil yang seperti diharapkan oleh Al-Quran Al-Karim sendiri. InsyaAllah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan dengan mengurai keistimewaan keempat Al-Quran Al-Karim sebagai kitab petunjuk, cahaya dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.